Coba deh, Anda bayangkan sebentar. Anda ini adalah seorang dewa yang hidup, Anda disembah oleh jutaan orang, terus Anda memegang kendali atas sebuah kekaisaran militer raksasa yang pergerakannya itu benar-benar ditakuti oleh seluruh dunia. Kekuasaan mutlak ya. Benar, mutlak banget. Tapi kemudian, hanya dalam hitungan hari, ya setelah sebuah perang besar yang menghancurkan segalanya berakhir, Anda itu tiba-tiba dipaksa duduk, ngambil pena, dan menandatangani secari kertas. Kertas yang secara instan melucuti seluruh status Anda dari seorang penguasa absolut menjadi pada dasarnya ya sekedar maskot negara. Wah, itu transisi sejarah yang sangat brutal sih kalau dipikir-pikir. Maksudnya dari sebuah entitas yang titahnya itu dianggap sebagai hukum alam yang gak terbantahkan, tiba-tiba jadi seseorang yang bahkan tidak punya wewenang politik secuil pun di negaranya sendiri. Sangat dramatis kan? Dan secari kertas yang lagi kita bicarain ini, Anda tahu apa? Itu adalah konstitusi Jepang tahun 1947. Jadi, saya baru aja selesai membaca sebuah analisis akademis yang wow, luar biasa mendalam dari Cornelis Materai. Tulisan ini membedah perbandingan hukum tata negara antara Jepang dan Indonesia. Menarik nih, biasanya kan perbandingan hukum tata negara itu kesannya kaku ya. Nah, persis. Awalnya saya juga mikir gitu. Saya pikir saya cuma bakal berhadapan dengan pasal-pasal kaku yang ngebosenin. Tapi ternyata ini tuh murni kisah tentang bagaimana sejarah, air mata, dan trauma suatu bangsa benar-benar membentuk aturan main sebuah negara. Iya, dan konstitusi itu memang sering banget disalahpahami oleh masyarakat. Orang tuh ngira konstitusi cuma sekedar teori hukum yang dirangkai rapi di ruang hampa gitu kan. Padahal pada kenyataannya dokumen itu lebih mirip sama jaringan parut dari sebuah luka operasi pasca kecelakaan hebat. Jaringan parut? Wah, analogi yang pas banget tuh. Iya, karena itu adalah respon pertahanan hidup yang agresif sebenarnya. Dokumen itu dirancang secara spesifik agar bangsa tersebut tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama di masa lalu. Bener banget, dan itulah inti dari penjelajahan kita bareng Anda hari ini. Misi kita adalah membongkar mesin dari dua negara raksasa ini, Jepang dan Indonesia. Kita mau cari tahu bagaimana mereka bisa berjalan berdampingan sebagai negara modern yang sukses, tapi dengan arsitektur kekuasaan dan gaya mengemudi yang sangat-sangat berbeda. Oke, mari kita bedah ini perlahan. Mari. Kita mulai dari sejarah awal Jepang dulu nih. Dari apa yang saya baca di sumber kita, ada masa di tahun 1889 di mana Jepang mengadopsi konstitusi modern pertama mereka. Dan lucunya, ini tuh berkiblat pada Jerman kan? Betul, itu konstitusi Meiji tahun 1889 yang sama terinspirasi oleh konstitusi Bismarck dari Jerman. Dan pemilihan model ini sama sekali bukan kebetulan loh. Mereka saat itu memang butuh sistem yang memusatkan kekuasaan secara luar biasa. Sentralisasi yang ekstrim ya? Iya, ekstrim banget. Dalam sistem ini, warga negara itu bukanlah pemegang kedaulatan. Mereka cuma sekedar subjek atau bawahan dari sang kaisar. Hak-hak sipil itu bisa dibatasi kapan aja demi kepentingan negara. Dan yang paling parah, kabinet pemerintah itu nggak perlu pusing mikirin pendapat parlemen. Kenapa tuh? Ya, karena mereka cuma lapor dan bertanggung jawab langsung kepada kaisar. Parlemen cuma pelengkap aja. Wow, itu bener-bener resep yang sempurna buat nyiptain kekuasaan tanpa rem ya. Dan absennya rem inilah yang kemudian membawa Jepang melaju kencang ke arah fasisme dan militarisme di Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya mereka nabrak dinding kehancuran total pada tahun 1945. Di titik ini sih saya suka ngebayangin negara Jepang saat itu ibarat sebuah perusahaan raksasa yang bangkrut total. Bangkrut dan hancur lebur ya. Iya, hancur lebur. Terus tiba-tiba diakuisisi secara paksa oleh pihak sekutu. Si pemilik baru ini datang dan bilang, wah sistem operasi kalian berbahaya nih, kita harus melakukan factory reset sekarang juga. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana proses factory reset itu dieksekusi. Konstitusi Jepang tahun 1947 itu, pada fase krusialnya ya, bahkan nggak ditulis oleh sarjana hukum Jepang loh. Masa sih? Terus siapa yang nulis? Draft awalnya itu disusun cuma dalam hitungan hari oleh tim khusus di bawah Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. Bayangkan benturan budaya yang terjadi di situ. Wah, pantesan perubahannya drastis banget. Iya, karena sekutu itu sadar banget bahwa akar militerisme fasis Jepang bukan cuma pada ambisi para jenderalnya. Akar masalahnya justru ada pada konstitusi 1889 itu sendiri,
yang sama sekali nggak nyediain mekanisme pembatasan kekuasaan eksekutif. Oh, jadi mereka tuh nggak sekedar menghukum pihak yang kalah, tapi benar-benar ngebongkar mesinnya dari dalam. Persis banget. Konstitusi 1947 itu dirancang dengan satu agenda utama. Bisa dibilang mengebiri kemampuan Jepang untuk kembali jadi negara militer yang agresif. Mereka masukin klausul pasifisme yang nolak perang secara absolut, terus kedaulatan yang tadinya eksklusif milik kaisar, dipindah sepenuhnya ke tangan rakyat. Dan kaisar jadi apa tuh jadinya? Kaisar itu murni dikunci, cuma sebagai lambang pemersatu aja. Nggak ada kekuatan politik sama sekali. Beranjak dari cerita soal pengebirian kekuasaan kaisar ini, narasi kita otomatis ngalir ke sebuah misteri operasional nih. Kalau sang mantan CEO ini udah dilucuti kekuasaannya, dan cuma dijadiin wajah perusahaan, terus siapa yang sebenarnya megang setir pemerintahan di sana sekarang? Pertanyaan bagus. Iya kan, kayak gimana sih kekuasaan itu akhirnya didistribusikan? Dan gimana rasanya kalau kita bandingin sistem tersebut sama negara kita sendiri, Indonesia? Nah, perbedaan mendasarnya itu terletak pada bagaimana kedua negara ini memandang puncak struktur organisasi mereka. Ini perdebatan klasik sih, antara sistem parlementer dan presidensial. Oke, coba kita bedah satu-satu. Di Jepang yang nganut sistem parlementer, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipisah secara tegas. Kaisar itu kepala negara, fungsinya mewakili identitas kultural bangsa aja. Sementara Perdana Menteri beserta kabinetnya lah yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Mereka lah yang megang tuas kekuasaan eksekutif secara real tiap harinya. Berarti berdasarkan pasal 65-73 di konstitusi mereka, kabinet inilah yang punya mandat mutlak ngejalanin negara ya? Betul, mutlak di ranah eksekutif. Tapi yang krusial nih, Perdana Menteri Jepang kan gak dipilih langsung oleh jutaan rakyat di bilik suara kan. Dia dipilih oleh Diet atau Parlemen Jepang. Dan kabinet ini secara kolektif harus selalu mempertanggungjawabkan setiap gerak-geriknya ke parlemen itu. Ini kan beda banget sama Indonesia. Jelas beda jauh. Ya, berdasarkan UUD 1945, khususnya pasal 4 dan pasal 10 hingga 15, Presiden kita tuh ngeborong 2 jabatan berat itu sekaligus loh. Jadi kepala negara iya, kepala pemerintahan juga iya. Nah, konsep yang diadopsi Indonesia ini sebenarnya berpijak pada teori fix eksekutif dalam ekosistem presidensial. Di sistem kita, presiden itu nggak bertanggung jawab ke parlemen. Maksudnya DPR nggak bisa mecat presiden cuma gara-gara nggak sepakat soal kebijakan, gitu loh. Benar, karena presiden dipilihnya langsung sama rakyat ya. Iya, presiden bertanggung jawab langsung ke rakyat pemilihnya. Jadi fokus dan beban kekuasaan eksekutif itu benar-benar diletakkan di pundak satu figur sentral. Nah, coba Anda yang lagi dengerin podcast ini, pikirin sejenak. Secara insting historis kita di Indonesia, kita kan sering ngerasa kalau presiden itu sosok yang paling berkuasa ya. Ibaratnya bos besar dari sebuah negara. Wajar sih ngerasa gitu. Tapi pas saya neliti wewenang mereka secara detail dari makalah ini, ada ironi yang mengejutkan banget. Di Indonesia, pasca amandemen UUD 1945, tepatnya di pasal 7C, presiden secara absolut tidak bisa membekukan atau membubarkan DPR. Nggak bisa. Betul, itu dikunci rapat sama konstitusi. Tapi di Jepang, Perdana Menteri yang konon merupakan pemimpin kolektif, justru punya wewenang buat nyaranin kaisar membubarkan House of Representatives, alias majelis rendah di parlemen, kapan aja. Bukankah secara teknis Perdana Menteri Jepang ini punya tombol nuklir politik yang jauh lebih menakutkan? Kalau kita tarik ini ke gambaran besarnya ya, hak buat membubarkan parlemen itu sekilas memang kedengaran kayak kekuatan otokratis banget. Tapi mari kita telusuri anatomi sistem parlementer itu sendiri. Sistem ini punya yang namanya mekanisme penyandaraan ganda. Penyandaraan ganda gimana tuh maksudnya? Ya, Perdana Menteri memang bisa bubarin majelis rendah. Tapi sebagai penyeimbang yang setara, majelis rendah parlemen juga punya tombol nuklirnya sendiri, yaitu mosi tidak percaya. Parlemen itu bisa loh menjatuhkan Perdana Menteri beserta seluruh menterinya besok pagi juga, tanpa harus nunggu masa jabatan mereka berakhir. Astaga. Jadi ini tuh mirip kayak adegan Mexican standoff di film-film cowboy ya? Gimana tuh gambarannya? Ya itu kedua belah pihak saling nodongin senjata ke kepala masing-masing dari jarak dekat. Jadi ujung-ujungnya nggak ada yang berani narik pelatuk sembarangan karena dua-duanya bisa mati. Sistem parlementer itu pada dasarnya adalah evolusi panjang dari bentuk monarki di masa lalu kayak di Inggris gitu. Di mana kekuasaan absolut raja perlahan-lahan direbut dan digeser ke tangan perwakilan rakyat. Makanya hubungan check and balance-nya terjadi setiap hari, sangat rapat dan saling bergantung. Beda sama di sini ya? Beda.
Kalau di Indonesia, kekuasaan dipisah secara tegas. Presiden punya masa jabatan 5 tahun yang benar-benar terlindungi, dan parlemen juga punya masa jabatannya sendiri yang nggak bisa diotak-atik sama presiden. Nah, disinilah situasinya jadi benar-benar menarik. Setelah kita paham siapa yang duduk di kursi kepemimpinan dan gimana mereka dikontrol, kita harus ngebedah bentuk dari negara yang mereka pimpin. Karena logikanya kan, ruang gerak seorang pemimpin nggak cuma ditentuin oleh jabatannya, tapi juga oleh arsitektur dari arena bermainnya. Betul sekali. Dan di sini kita harus misahin secara hati-hati antara bentuk pemerintahan dan bentuk negara. Dua konsep ini sering banget tumpang tindih pas orang ngobrol sehari-hari. Coba jelasin bedanya gimana tuh? Dari segi bentuk pemerintahan, Jepang itu ibaratnya mengenakan baju monarki konstitusional, di mana jabatan kepala negaranya diturunkan lewat garis darah dinasti, meskipun ya kekuasaannya udah dikerangkeng sama konstitusi. Sebaliknya, Indonesia mengenakan baju republik, di mana kursi puncaknya terbuka buat diperebutkan oleh warga negara lewat pemilu. Oke, baju luarnya kelihatan beda banget ya. Tapi hal yang paling bikin saya terbelalak dari riset ini adalah pas kita melepas baju luar monarki dan republik itu, kedua negara ini ternyata punya struktur tulang dan badan yang identik. Iya, sama-sama negara kesatuan. Betul, keduanya mengadopsi bentuk negara kesatuan atau unitary state, bukan format federasi atau serikat kayak Amerika Serikat. Artinya, baik di Jepang maupun Indonesia, secara konstitusional nggak ada tuh yang namanya negara bagian yang punya kedaulatan sendiri. Karakteristik utama dari negara kesatuan itu emang ketiadaan saingan bagi pemerintah pusat dalam urusan kedaulatan internal. Susunannya itu murni tunggal. Di Jepang, pasal 41 konstitusi mereka itu mengunci banget bahwa Diet adalah satu-satunya forum pembuat undang-undang tertinggi di negara itu. Dan di Indonesia juga sama dan prinsipnya? Sama. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menggemakan prinsip yang serupa. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan itu nggak dibagi-bagi layaknya kue. Buat Anda yang mungkin masih ngeraba-raba konsep ini, analogi yang paling gampang buat negara kesatuan itu sebenarnya kayak sistem bisnis franchise atau waralaba. Wah, analogi franchise nih. Gimana penerapannya? Gini, pemerintah pusat itu ibarat kantor pusat sang pemilik brand yang megang resep rahasia bumbu masakannya. Tapi karena bisnis ini skalanya nasional dan gede banget, mereka kan harus bagi-bagi tugas ke manajer cabang di daerah. Nah, di Indonesia, resep kekuasaan ini didistribusikan lewat 3 metode canggih. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oke, mari kita bedah gimana operasi waralaba ini jalan di lapangan, biar perbedaannya lebih konkret buat pendengar kita. Desentralisasi itu kayak kantor pusat ngasih kebebasan penuh ke manajer cabang di sebuah provinsi buat ngelola keuangan dan bikin menu lokal mereka sendiri. Asalkan mereka tidak melanggar identitas brand utama. Masuk akal. Terus kalau dekonsentrasi? Dekonsentrasi itu sedikit beda. Ini murni pelimpahan wewenang kepada gubernur, semata-mata sebagai mata dan telinganya pemerintah pusat. Tujuannya ya cuma buat mastiin cabang-cabang beroperasi sesuai standar prosedur operasi dari pusat. Nggak ada kebebasan bikin menu baru di sini. Oh, paham. Lalu gimana dengan konsep tugas pembantuan? Atau yang di istilah hukumnya sering disebut medebewin ya? Ini jujur aja biasanya bagian yang bikin orang awam langsung nguap nih dengar namanya. Iya, bahasanya memang agak kaku. Tapi cara paling gampang memahaminya itu lewat contoh nyata aja. Bayangin pemerintah pusat mau nyelenggarain pemilu berskala nasional. Ini kan hajatan dan program eksklusif pusat ya kan? Iya, hajatannya KPU pusat kan? Betul, tapi masalahnya pemerintah pusat di ibu kota tuh jelas nggak punya jutaan staf buat manggul kotak suara sampai ke pelosok desa di pegunungan kan? Jadi apa yang mereka lakuin? Mereka meminta bantuan struktur birokrasi daerah mulai dari bupati sampai kepala desa buat ngeksekusi tugas teknis tersebut. Oh, jadi numpang lewat tenaga doang ya? Persis, anggarannya turun dari pusat, aturannya ditetapin sama pusat, tapi tenaga fisiknya minjem struktur lokal. Tanpa mekanisme fleksibel kayak Medebewin ini, sistem negara kesatuan di wilayah seluas Indonesia bakal langsung kena kelumpuhan operasional total. Tapi penjelasan Anda ini malah memicu sebuah pertanyaan kritis nih di kepala saya. Saya tuh bisa dengan gampang mahamin kenapa Jepang, sebuah negara yang relatif kecil dan kompak secara geografis, menggunakan sistem kesatuan ini. Tapi coba lihat Indonesia,
Kita ini kan negara kepulauan raksasa, terbentang ribuan kilometer melintasi lautan, dengan keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang ekstrim banget. Sangat beragam. Terus kenapa para pendiri bangsa kita bersikeras maksain sistem franchise atau negara kesatuan ini? Kenapa kita nggak ngasih kedaulatan penuh aja ke daerah, kayak sistem negara bagian di Amerika? Bukankah itu kedengaran jauh lebih masuk akal buat negara sebesar dan seberagam ini? Wah, ini pertanyaan bagus. Desain tata negara itu kan selalu lahir dari rahim sejarah yang traumatis ya. Menurut para pakar hukum tata negara, sistem federasi itu biasanya dibentuk oleh sekumpulan negara yang emang dari awalnya udah merdeka dan berdaulat sendiri-sendiri. Terus mereka sepakat buat bersekutu. Kedaulatan aslinya ya tetap ada di daerah. Sementara sejarah kita beda ya. Beda banget. Buat Indonesia, desain negara kesatuan itu bukan sekedar pilihan manajerial, tapi ini instrumen pertahanan hidup. Coba ingat sejarah kita yang remuk redam gara-gara politik adu domba atau divide et impera selama berabad-abad masa kolonial Belanda. Oh iya, dipecah belah terus ya kita dulu. Itu sama aja ngundang intervensi asing dan bikin wilayah Nusantara terpecah belah lagi jadi serpihan-serpihan kecil. Negara kesatuan itu adalah benteng besi buat mastiin cuma ada satu pusat gravitasi politik di negara ini. Penjelasan yang luar biasa. Jadi sentralisasi ini pada dasarnya adalah murni mekanisme pertahanan diri ya. Tapi ini memunculkan teka-teki baru nih. Kalau seluruh kedaulatan dan kekuasaan absolut itu dikumpulin di ibu kota pusat, gimana caranya pusat ngebatasin dan mendistribusikan energi yang luar biasa masif ini biar nggak ngelahirin seorang diktator baru? Nah, Ini bawa kita nelusurin lorong arsitektur kelembagaan di masing-masing ibu kota. dan disinilah kita nemuin perbedaan cetak biru yang sangat-sangat kontras antara keduanya. Konstitusi Jepang tahun 1947 mengatur aliran kekuasaan ini dengan pendekatan klasik yang sangat elegan. Mereka pakai prinsip trias politika murni. Cuma ada 3 pilar utama yang sangat ramping. Bener. Waktu saya melihat bagian struktur kelembagaan Jepang dari makalahnya Cornelis Matarei, ini bentuk visualnya itu memanjangkan mata banget loh. Sangat rapi. Persis kayak sebuah meja solid dengan 3 kaki pendukung. Ada kaki eksekutif, yaitu kabinet. Ada kaki legislatif, yaitu diet atau parlemen. Yang uniknya bersifat bikameral ya. Majelis rendah untuk 4 tahun dan majelis tinggi untuk 6 tahun. Dan di seberangnya ada kaki yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Simple dan seimbang kan? Banget. Dan ada fakta kecil dari sumber ini yang bikin saya senyum-senyum sendiri. Di Jepang, gaji seorang Perdana Menteri, Ketua Parlemen, dan Ketua Mahkamah Agung itu diatur persis sama jumlahnya sampai ke digit terakhirnya loh. Nah, besaran gaji yang setara itu sama sekali bukan sekedar masalah teknis akuntansi loh. Itu adalah sebuah manifesto filosofis. Konstitusi Jepang sengaja merancang hal itu biar nggak ada satu lembaga pun yang ngerasa lebih superior dari yang lain. Ah, simbolik banget ya. Iya, hubungan ketiganya itu didesain murni untuk saling ngawasin dan nyeimbangin. Aliran tanggung jawabnya benar-benar efisien, transparan, dan nggak ada ruang buat tumpang tindih. Jadi, apa makna dari semua efisiensi elegan ini waktu kita malingin pandangan ke struktur negara kita sendiri? Soalnya, kalau bagian pemerintah Jepang itu kita ibaratin kayak meja kayu berkaki 3 yang minimalis. Nah, bagian lembaga negara Indonesia hasil amandemen UUD 1945 itu secara visual malah kelihatan kayak pohon beringin raksasa yang akar dan dahannya menjalar kemana-mana. Iya, rimbun banget ya. Rimbun parah. Kita kan nggak lagi setia pada 3 pilar klasik itu. Kita malah adopsi apa yang sering disebut Sabta As Politika. Ada 7 pusat kekuasaan utama. Ini adalah bentuk metamorfosis yang sangat kompleks pasca reformasi. Kita sekarang benar-benar punya 7 organ kekuasaan tinggi yang berdiri sejajar di bawah atap UUD 1945. Benar. Coba kita absen. Di satu dahan ada presiden dan wakil presiden. Di dahan lain ada DPR sebagai pabrik pembuat undang-undang. Terus muncul dahan baru bernama DPD buat mewakili suara daerah. Ada MPR juga. Kemudian di ranah peradilan kita mecahnya lagi jadi Mahkamah Agung atau MA dan sang penjaga gawang konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan jangan lupakan lembaga independen penjaga berangkas uang rakyat yaitu BPK. 7 dahan yang sangat berkuasa. Iya, pertanyaan yang selalu ngeganggu saya dan mungkin juga Anda yang dengerin ini, apakah punya kerumitan 7 dahan kekuasaan ini benar-benar bikin mekanisme saling kunci kita jadi kebal dari kediktatoran? Atau jangan-jangan hal ini cuma bikin birokrasi pemerintahan kita terlalu berisik, lambat, dan membingungkan kalau dibandingin sama meja berkaki 3-nya Jepang?
Ini memunculkan satu pertanyaan penting ya buat kita. Analogi pohon beringin Anda tadi sebenarnya megang kunci jawaban untuk mekanisme ini loh. Meja berkaki 3 itu memang indah dan sangat efisien. Tapi kelemahannya fatal banget. Gimana tuh fatalnya? Bayangin aja, kalau satu kakinya patah atau membusuk, seluruh meja akan langsung terpelanting rubuh. Gak ada penyangga cadangan. Nah, pohon beringin itu nggak bekerja kayak gitu. Sistem 7 lembaga di Indonesia ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian tinggi-tinggi. Berarti ada backup-nya gitu ya? Bukan cuma backup. Jika satu dahan utama, katakanlah seorang presiden atau koalisi gede di DPR, mulai tumbuh melenceng ke arah otoritarianisme, dahan yang lain itu punya wewenang langsung buat memotong suplai masalah tersebut tanpa harus menumbangkan seluruh negaranya. Oh, masuk akal sih ini. Bisa kasih contoh nggak gimana dahan ini saling memotong dalam prakteknya, biar kebayang gitu? Tentu. Ambil contoh keberadaan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelum UUD kita diamandemen, kalau DPR dan Presiden bersekongkor bikin undang-undang yang merugikan rakyat secara konstitusional, rakyat tuh bingung, nggak punya tempat buat ngelapor. Iya juga ya, nggak ada wasitnya waktu itu. Nah, sekarang rakyat bisa datang ke MK. Dan kalau terbukti melanggar UUD, 9 hakim MK ini didanai independen ini punya hak mutlak buat membatalkan total undang-undang produk dari Presiden dan DPR tersebut. Wah, powernya gede juga ya MK. Sangat gede. Hal yang sama juga berlaku buat BPK. Kita kan punya sejarah kelam di masa Orde Baru, di mana uang negara benar-benar dikendalikan di bawah bayang-bayang eksekutif. Semuanya tertutup. Makanya, lewat amandemen, BPK ini diangkat dan posisinya disejajarin sama Presiden. Biar apa? Biar mereka punya taring penuh untuk ngelacak kemana aja uang rakyat mengalir, tanpa bisa diintimidasi oleh siapapun. Luar biasa, berarti kerumitan ini emang punya tujuan yang jelas. Betul, dan ini nandain hal penting tentang arsitektur tata negara. Kerumitan struktur lembaga-lembaga ini selalu berbanding lurus, punya korelasi langsung dengan ketakutan kolektif suatu bangsa terhadap kekuasaan absolut yang pernah menyiksa mereka di masa lalu. Trauma ya jatuhnya. Sangat traumatis. Jepang itu punya trauma mendalam terhadap rejim militer dan institusi kaisar yang gak tersentuh hukum. Makanya mereka ngunci kabinet eksekutifnya ke dalam cengkraman ketat parlemen yang ramping, biar gampang diawasi. Sedangkan kita? Sementara Indonesia, kita mewarisi trauma pemusatan kekuasaan eksekutif yang sangat masif selama puluhan tahun di era Orde Baru. Karena trauma itulah, pasca 1998, kita secara sadar memilih untuk memecah, memencar, dan merantai kekuasaan itu ke dalam 7 pusat keseimbangan. Biar nggak ada satu entitas pun yang bisa ngumpulin kekuatan untuk berdiri dominan sendirian lagi. Eksplorasi mendalam kita atas dokumennya Cornelis Materai hari ini benar-benar ngebukain mata sih. Kesimpulannya, meskipun Jepang dan Indonesia ini sama-sama pakai pakaian dalam yang identik, yaitu format negara kesatuan, tapi luka sejarah yang membekas di tubuh mereka itu beda. Fasisme militer di Jepang dan perjalanan berdarah nyari format demokrasi yang anti-otoriter di Indonesia. Luka yang membentuk bangsa. Iya, dan luka itulah yang pada akhirnya memaksa mereka buat merajut baju luar dan arsitektur kelembagaan yang saling bertolak belakang. Mulai dari pertempuran konsep antara parlementer melawan presidensial, sampai ke filosofi minimalis 3 kaki meja melawan rimbunya sistem saling sandera di pohon beringin 7 dahan kita. Pelajaran paling esensial dari fenomena tata negara ini adalah kita harus sadar bahwa konstitusi itu bukanlah naskah kitab suci yang jatuh gitu aja dari langit. Konstitusi itu organisme hidup. Dia terus bernapas dan terus belajar. Setiap amandemen, setiap lembaga baru yang diciptakan atau dibubarkan, itu semua adalah reaksi langsung terhadap rasa sakit di masa lalu. Aturan dasar negara Anda saat ini, pada dasarnya adalah monumen yang dibangun oleh orang-orang yang menolak keras untuk terperosok ke dalam jurang sejarah yang sama. Dan hal tersebut bawa kita balik ke premis awal di diskusi kita hari ini. Konstitusi itu adalah buku manual yang ngatur gimana denyut nadi suatu negara dipompa. Buku manual milik Jepang dirobek habis dan ditulis ulang dari nol di atas puing-puing Perang Dunia Kedua. Sementara buku manual kita di Indonesia harus dibongkar secara dramatis merespons runtuhnya sebuah rezim pada era reformasi. Bener, butuh krisis besar buat ngubah semuanya. Nah, fakta ini ninggalin satu pertanyaan provokatif nih yang pengen saya titipin di benak Anda untuk direnungkan. Kalau ternyata selalu dibutuhkan krisis berdarah dan trauma nasional berskala raksasa cuma buat nyempurnain buku manual sebuah negara, kira-kira
krisis global tak terduga macam apa lagi di masa depan yang akhirnya bakal memaksa negara-negara ini atau bahkan seluruh dunia untuk kembali ngerobek dan nulis ulang lembar demi lembar konstitusi mereka. Sebuah kemungkinan yang cukup menegangkan buat eksplorasi sendiri. Terima kasih Anda udah meluangkan waktu ikut menyelam dan berpikir bareng kita hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.